Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan praktikum anatomi hewan latihan 2 bab amfibia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Septian Hendra Wijaya dengan NIM 033, lalu yang kedua Vina Tamamah Nurrohmah NIM 034, dan yang ketiga yaitu Dea Anissa Putri NIM 036. Materi Sistema Respiratorium dari Rana SP. Sistema respiratorium dari Rana SP dewasa adalah dengan menggunakan pulmo dan integumentum. Nah, yang pertama adalah pernafasan dengan pulmo. Pernafasan dengan pulmo dimulai dari udara masuk melewati nares anteriores, lalu masuk ke cavum nasi nares posteriores, lalu berlanjut ke cavum oris, lanjut ke pharynx, bronchus, lalu ke pulmo. Pulmo merupakan kantong elastis permukaan dinding dalam terdapat lipatan yang berfungsi untuk memperluas permukaan. Nah, fase-fase dalam pernafasan pulmo dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase aspirasi, yang selanjutnya adalah fase inspirasi, dan yang ketiga adalah fase ekspirasi. Yang selanjutnya adalah pernafasan dengan integumen. Pernafasan dengan integumen ini berlangsung secara terus, baik di daratan maupun di air. Hal ini berkaitan dengan sangat tipisnya kulit dan kaya akan kapiler atau merupakan kelanjutan dari arteri kutanea, cabang dari arteri pulmonalis yang membawa darah venus ke kulit. Untuk materi yang selanjutnya yaitu sistema kardiovaskuler. Nah, atau biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem ini yaitu 1. Mengangkut oksigen dan CO2 antara alat pernafasan dan jaringan. Lalu yang kedua yaitu mengangkut sari makanan dari traktus digestivus atau dari tempat penimbunan ke jaringan atau tempat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu mengangkut sisa makanan ke tempat pembuangan. Dan yang keempat yaitu mengangkut hormon dari glandula endokrin ke seluruh tubuh. Berikut adalah gambar dari sistem kardiovaskuler beserta bagian-bagiannya. Alat-alat peredaran darah terdiri atas cor dan vasa. Pada cor dapat kita jumpai atrium, ventricle, truncus arteriosus, dan sinus venosus. Pada bagian atrium itu terletak di kranial, dan pada atrium ada 2 buah yaitu dextrum dan sinistrum yang dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atriorum. Lalu pada ventricle terletak di caudal atrium. Pada truncus arteriosus merupakan pangkal dari arteri yang keluar dari cor. Dan sinus venosus merupakan kantung berdinding tipis yang tampak dari sebelah dorsal cor. Lalu pada bagian vasa itu terdiri dari arteria dan vena. Saya akan menjelaskan tentang arteria. Dari truncus arteriosus terdapat cabang ke kanan dan ke kiri. Lalu kemudian masing-masing bercabang 3 lagi menjadi arteri carotis communis di kranial, lalu arcus aortae di tengah, dan arteri pulmonalis di caudal. Bagian arteri carotis communis ini merupakan pembuluh yang memvaskularisasi ruang mulut, mata, dan otak. Lalu bagian arcus aortae sepasang ini melengkung di kanan dan kiri badan membentuk arcus atau lengkungan. Lalu menuju ke caudal sebagai radix aortae, dan keduanya bertemu di linea mediana sebelah ventral columna vertebralis. Arcus aortae bercabang menjadi arteria laringea menuju ke laring. Lalu pada bagian arteri pulmocutaneae sepasang ini bercabang menjadi arteria cutaneae ke arah kranial menuju dorsum, caput, dan abdomen, sedangkan arteria pulmonalis menuju ke pulmo. Kemudian saya akan menjelaskan bagian vena. Vena dari Rana itu ada 3 macam, yaitu vena masuk ke atrium dextrum, atrium sinistrum, dan ke sistem portae. Yang masuk ke atrium dextrum sebelum masuk
ke cor ditampung terlebih dahulu oleh sinus venosus. Nah, sinus venosus ini menerima darah dari 3 pembuluh besar, yaitu sepasang vena cava superior dan 1 vena cava inferior. Lalu yang kedua yaitu yang masuk ke atrium sinistrum. Ini adalah vena pulmonalis yang datang dari pulmo membawa darah arterial. Lalu yang ketiga yaitu sistem Porte, merupakan sistem yang terdiri dari venae sebelum masuk ke cor, singgah dulu pada organ lain, membentuk anyaman venulae, kemudian keluar lagi sebagai vena baru dan akhirnya masuk ke dalam cor. Nah, pada rana kita kenal ada 2 macam sistem Portae, yaitu sistem Portae hepatis dan sistem Portae renalis. Berikut adalah gambar sirkulasi beserta bagian-bagiannya. Ini akan menyampaikan tentang sistem nervosum. Sistem nervosum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sistem nervosum sentral yang terdiri dari enciphalon dan medulla spinalis, dan yang kedua sistem nervosum pepericum yang terdiri dari nervi cranialis dan nervi spinalis. Yang pertama, sistem nervosum sentral. 1. Enciphalon. Tersimpan dan dilindungi tulang-tulang kepala atau kranium dan terbungkus oleh 3 lapis laput otak, antara lain A. Endoracis, yang menempel langsung pada kranium. B. Dura mater, yang terpisah dengan endoracis oleh ruang spatium epidural. Yang C. Pia mater, yang terpisah dari dura mater oleh ruangan spatium subdural. Pada saat stadium embrio enciphalon tersusun atas 3 bagian pokok, antara lain yang pertama prosencephalon, kemudian menjadi telencephalon dan dencephalon. Yang kedua mesencephalon, yang ketiga rhombencephalon, kemudian menjadi metencephalon dan mielencephalon. Encephalon rana facies dorsal lateralis akan tampak A. Lobus olfactorius berasal dari telencephalon. Di sebelah kranial, masing-masing lobus mengeluarkan nervus olfactorius menuju ke alat pembau. B. Hemispherium cerebri. Sepasang di sebelah caudal lobi olfactori berasal dari diencephalon. C. Mesencephalon sepasang. Bagian dari mesencephalon yang menjadi pusat nervus opticus disebut lobus opticus. D. Cerebellum. Berasal dari bagian dorsal metencephalon dan sangat sempit. E. Medulla oblongata, berasal dari bagian ventral metencephalon dan mielencephalon. Selanjutnya, enciphalon facies basalis akan terlihat A. Lobi olfactori, B. Hemispherium cerebri, C. Ciama nervi optici sebagai persilangan dari nervus optici, terletak di sebelah caudal dari hemispherium cerebri. D. Tuber cinereum, merupakan bagian yang menonjol di sebelah caudal chiasma tadi. Pada bagian ini terdapat infundibulum sebagai tangki hipofisis. C. Crura cerebri, tonjolan sepasang di sebelah lateral tuber cireum pada basis lobus opticus, menghubungkan hemispherium dengan cerebri dan medulla oblongata. Medulla spinalis merupakan kelanjutan dari medulla oblongata, berjalan di dalam kanalis medullaris dari columna vertebralis. Di caudal ia berakhir sebagai benang tipis, dinamakan filum terminal yang sudah tidak mengandung elemen-elemen saraf. Filum ini terdapat di vertebrata paling caudal, dinamakan ura stile. Berikut
adalah gambar dari nervosum encephalon dan nama-nama bagiannya. Selanjutnya, dua sistem nervosum pericum. A. Nervi kranial, ada 10 pasang berpusat pada encephalon. B. Nervi spinalis, ada 10 pasang berpusat pada medula spinalis keluar dari kanan dan kiri vertebra. 1. Nervi spinalis nomor 1, keluar di antara vertebra 1 dan 2. Nomor 2, keluar antara vertebra 2 dan 3, dan bagian itu seterusnya. Nervi spinalis 1, 2, 3 membentuk anyaman dinamakan plexus branchialis. Dari plexus branchialis keluar nervus branchialis menuju ke ekstremitas anterior. 3. Nervi spinalis 4, 5, 6 tidak membentuk plexus, menginervi kulit dan otot-otot dinding badan. Yang keempat, nervi spinalis 7, 8, 9 membentuk plexus ischiocegeus yang mengeluarkan suatu saraf besar nervus dinamakan nervus ischiadius menuju ke ekstremitas posterior. Yang ke-5, nervus spinalis 10 bercabang ke alat-alat pelvis dan berhubungan dengan nervus ischiadius.